Demi Allah Pak, aku tidak pernah ngambil HP itu karena aku di sini nyari makan untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Iya, aku merasa difitnah terutama oleh siswi dan pihak sekolah yang mereka seolah kan menuduh, benar-benar menuduh aku yang ngambil. Kalau orang tua kan nggak ketemu dengan orang tua siswi, aku nggak ketemu. Tapi kalau dari pihak sekolah dan siswi itu sudah menuduh aku. Aku merasa benar-benar terfitnah. Gimana itu sudah tersebar juga di teman-teman aku yang lain. Kalau misalkan memang tidak bisa dilakukan upaya damai, maka kami akan menuntut pihak sekolah tersebut dan mengusut kasus tersebut sampai belum terbukti benar bahwa Bapak Komarudin ini melakukan pencurian, Pak. Soalnya apakah ada saksi yang melihat Bapak Komarudin ini memang benar-benar melihat HP tersebut diambil? Tidak ada, berdasarkan Bapak Komarudin cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lebri Oktora di Lentera Viral Lebih Dari A1. Kali ini kita akan membahas tentang Bapak Komarudin. Dia melapor ke Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan karena dia merasa difitnah mencuri handphone di salah satu SMK swasta di Kota Palembang. Sejak tahun 2016 sampai 2026 sekarang dia berjualan sebagai pedagang kecil di sekolah tersebut sampai dia diduga mencuri HP salah satu seorang siswi di SMK tersebut sampai dia merasa difitnah dan seluruh teman-teman sesama pedagang tahu bahwa dia mencuri, padahal dia merasa tidak sekalipun dia mencuri di situ karena dia di situ cuma untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya dan istrinya. Oke, di sebelah saya sudah ada Bapak Komarudin selaku korban. Oke, selamat siang Bapak Komarudin. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas kronologi tentang terjadinya Bapak Komarudin difitnah mencuri HP, handphone atau ya. Itu kayak gimana itu kronologinya, Pak? Kemarin hari Senin itu kan pada jam isoma sih sekitar jam 12 lewat lah. Ya. Ada siswa yang belanja di kantin tempat kita berjualan. Terus dia setelah membeli makanan di tempat kami, dia kembali ke kelasnya. Tidak lama kemudian dia kembali lagi ke kantin mengatakan bahwa HP-nya hilang. Ya. Tapi HP itu sebenarnya tidak tahu tinggal di mana atau kemana gitu. Ya, apa keceledoran dia sendiri? Keceledoran dia sempat menanyakan kepada kami, apakah Bapak lihat HP aku, katanya. Nah, kita bilang kita tidak lihat, itu aja. Oke. Terus Bapak sampai bisa meminta tolong atau mengadu ke Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ini dari mana? Aku lihat di IG kan itu kalau ada lembaga bantuan. Oh, itu, dari Google langsung ke IG. Iya, gitu. Jadi aku coba hubungi, ternyata direspon. Oh, direspon. Bertemulah Bapak Sigit dan Bapak Muhammad Daka. Iya, Muhammad Daka. Oke. Terus kronologinya Bapak katanya di kronologi yang dibuat oleh kuasa hukum Bapak Daka tadi kan katanya Bapak dibawa ke ruangan guru dari SMK tersebut. Itu tidak apa-apa, Bapak ceritakan realnya kayak gimana sampai bisa difitnah. Itu kan salah satu namanya intimidasi. Ya, setelah itu kan kejadian hari Senin kemarin, terus hari ini Selasa, ya kita dipanggil oleh pihak sekolah, ada salah satu guru lah yang menghubungi kita, dipanggil ke ruangan mereka gitu. Karena mereka sudah cek CCTV. Jadi setelah lihat CCTV itu, di dalam video tersebut ada
kalau aku itu pegang handphone. Nah, dikira handphone itu adalah handphone anak itu. Padahal itu aku pegang handphoneku sendiri. Punya bapak sendiri itu. Oh. Atau tapi mereka seolah itu HP si anak itu, siswa itu. Gitu. Itu makanya bapak tidak terima dipitnah seperti itu, makanya bapak melapor ke Iya, bantuan aku hukum ini. mencari bantuan hukum karena setelah kami dari ruangan dipanggil ke ruangan itu, saya sudah kembali ke kantin. Nah, wali kelas dari anak yang kehilangan HP itu menemui saya, Ya. menanyakan, Bapak benar nggak ngambil HP itu? Kalau nggak, orang tua dari siswa itu mau buat laporan. Itu laporan kemana? Kepolisian? Mungkin kepolisian. Oh. Dia hanya bilang mau buat laporan si wali kelas itu kan. Nah, karena aku merasa tidak mengambilnya, aku ngomong sama ibu tersebut, wah aku tidak melakukannya, tidak mengambilnya. Tapi karena dia mengatakan ingin membuat laporan itu, ya aku merasa gimana aku bisa terpojok atau apa, makanya aku mencoba mencari bantuan, ketemulah sama di sini. Oh, makanya sudah sampai di Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ini ya. Iya. Oke. Untuk kuasa hukum korban Bapak Muhammad Daka SH, ini untuk masalah Bapak Komarudin akan kita lanjutkan kemana ini Pak? Untuk laporannya. Yang pertama itu kita nanti melakukan somasi dulu, Pak, ke ke pihak SMK Muhammadiyah satunya itu. Oke. Untuk biar lebih tahu kan ceritanya itu seperti apa. Apakah benar-benar memang yang dikatakan oleh Bapak Komarudin kan? Terus jika memang ada indikasi fitnah di situ, maka kami akan melakukan upaya yang pertama itu mediasi dulu. Mediasi dengan antara siswi dari sekolah SMK Palembang tersebut dengan pihak sekolah, dengan juga orang tua wali. Oke, berarti kalau sudah ada mediasi ataupun somasi, mungkin akan terjadinya perdamaian, ataupun musyawarah. Tapi kalau tidak ada, mungkin Bapak melakukan jalur hukum. Ya, benar Pak. Oke, Bapak kemarin sudah melakukan membuat surat kuasa. Sudah Pak, sudah ya. Hari ini tadi. Jadi kalau menurut saya itu Pak, berdasarkan cerita dari Bapak Komarudin itu, dia akan menjelaskan diperlihatkan CCTV. Nah, CCTV tersebut tidak jelas Pak itu CCTV-nya. Oh, tidak karena, jelas itu Pak ya? Kurang jelas CCTV-nya. Itu dari jaraknya kemungkinan agak jauh kemungkinan. Jaraknya cukup jauh. Terus yang HP yang saya pegang itu juga tidak terlihat jelas. HP apa, warna apa pun tidak terlihat. Cuma terlihat buram ya, bahwa aku itu pegang HP. Dan itu HP aku, memang aku sering sekali pegang HP di sana. Karena ya aktivitas aku ya main HP juga kan. Karena aku ada juga posting-posting gitu di Facebook. Jadi aku hampir selama di kantin pun, kalau bukan jam istirahat, aku memang hampir nggak lepas HP sih. Memang main HP terus. Bapak Komarudin berjualan, Bapak kan pedagang di situ ya, dari tahun 2024 ya. Dulu pernah sebelum COVID kita sudah jualan di situ, tapi setelah COVID kita break dan kantin juga ditutup kan. Nah, terus setelah selesai COVID kantin buka lagi. Orang sih jualan sudah mungkin 2023 sudah jualan, tapi kalau aku baru 2024 diajak teman. Kabarnya itu sewa tempat ataupun per hari apa? Sewa, kita di situ bayar. Kalau sekarang sih per hari bayarnya. Per harinya berapa itu? 35.000 kalau sekarang. Itu dibuat kontrak atau antara kedua belah pihak saja? Antara dua belah pihak aja sih. Salah satu staf guru atau? Ya memang itu ketentuan dari sekolah, yayasan kan, di situ ada yayasan, tapi ada guru yang mengurusinya masalah pembayaran itu. Jadi di sekolah tersebut kalau ingin berjualan itu harus membayar. Sewa aja di kantinnya. Untuk itu Bapak Daka kayak gimana Pak permasalahannya?
Kalau menurut saya permasalahannya itu belum terbukti benar bahwa Bapak Komarudin ini melakukan pencurian, Pak. Soalnya apakah ada saksi yang melihat Bapak Komarudin ini memang benar-benar melihat HP tersebut diambil? Tidak ada, berdasarkan Bapak Komarudin cerita kan. Pada tanggal 12 Januari 2026 hari Senin kemarin, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, di kantin ada seorang siswi berbelanja membeli makanan, mie goreng dan es saset di kantin SMK 1 Muhammadiyah Palembang. Siswi tersebut melakukan pembayaran memakai kris, Kak. Kris. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran, dia meninggalkan tempat tersebut. Setelah meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kembali lagi ke kantin di SMK 1 Muhammadiyah Palembang. Dia menanyakan handphonenya ke Bapak Komarudin yang hilang. Dia merasa kehilangan handphone. Dia bertanya, "Pak, HP aku ada tidak ketinggalan? HP aku nih hilang." Bapak Komarudin menjawab kan, "Nah, tidak tahu dek ujinya. Soalnya dak kate handphone, coba ingat dulu. Kalau tinggal di kelas katanya. Apa di mana? Coba ingat dulu." Yalah, kemudian seorang siswi ini kembali lagi ke kelas, mengecek HP-nya apakah ketinggalan di kelas atau tidak. Pas dicek ternyata tidak ada. Lalu kemudian besoknya, pada tanggal 13 Januari 2026 di SMK 1 Muhammadiyah Palembang, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, seorang guru ini, salah satu oknum guru, memanggil Bapak Komarudin, mendatangi Bapak Komarudin, lalu memanggilnya ke salah satu ruangan sekolah di SMK 1 Muhammadiyah Palembang. Di dalam ruangan tersebut ialah terdapat ada Bapak Komarudin, oknum guru dari tersebut, terus juga ada wali kelas, ada siswi, dan juga ada 3 temannya. Nah, Bapak Komarudin ini ditanyalah oleh pihak-pihak tersebut dengan pertanyaan menyuruh Bapak Komarudin ini untuk mengaku bahwa ialah yang mencuri HP dari seorang siswi tersebut. Benar itu, Pak? Iya, jadi mereka mengatakan ya saya yang mengambil HP tersebut. Karena pada CCTV yang diputar ada terlihat kalau aku itu sedang pegang handphone kebetulan, tapi handphone tersebut sebenarnya handphoneku sendiri. Ketika aku dipanggil di ruangan itu kan, guru tersebut menanyakan, apakah benar Bapak tidak mengambil HP itu? Terus aku jawab, demi Allah Pak, aku tidak pernah ngambil HP itu. Karena aku di sini nyari makan untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Betul. Jadi sudah, setelah itu sudah beberapa saat dia masih membahas tentang itu, akhirnya aku keluar kembali ke kantin. Setelah kembali ke kantin itu, wali kelas anak tersebut menemui saya. Sudah di kantin posisi, bukan lagi di ruang yang dipanggil guru tadi. Jadi sudah di kantin. Wali kelas tadi sempat nanya, "Pak, apa benar Bapak tidak melihat HP itu, tidak mengambil HP itu?" Aku bilang, ya demi Allah aku tidak ngambil HP itu. Nah, kata si wali kelas tadi, kalau memang Bapak tidak, maka orang tua dari siswi ini mau buat laporan. Nah, itu karena itulah aku berpikir gimana aku ini misalnya itu mau mencari bantuan gitu. Makanya aku kesini. Oke. Bapak merasa difitnah berarti oleh siswi, terus orang tua dan pihak sekolah. Iya, aku merasa difitnah terutama oleh siswi dan pihak sekolah yang mereka seolah kan menuduh, benar-benar menuduh aku yang ngambil. Kalau orang tua kan nggak ketemu dengan orang tua siswi, aku nggak ketemu. Tapi kalau dari pihak sekolah dan siswi itu sudah menuduh aku. Aku merasa benar-benar terfitnah. Gimana itu sudah tersebar juga di teman-teman aku yang di kantin kan. Mereka sudah tahu kejadian. Jadi aku sudah seolah-olah aku yang ngambil HP tersebut. Berarti pencemaran nama baik ya. Oke. Makanya Bapak melapor minta bantuan hukum. Iya.
Oke, kembali lagi ke Bapak Muhammad Daka selaku kuasa hukum korban. Bapak Daka, harapan Bapak untuk permasalahan Bapak Komarudin ini gimana kelanjutannya? Harapan saya itu yang pasti bisa dilakukan mediasi antara pihak orang tua wali dari siswi tersebut dan siswi dan juga pihak sekolah. Ya, diharapkan melakukan perdamaian lah kalau bisa. Kalau misalkan memang tidak bisa dilakukan upaya damai, maka kami akan menuntut pihak sekolah tersebut dan mengusut kasus tersebut sampai selesai. Oke, berarti kita langsung ke proses hukum. Iya. Ya? Oke. Itu saja yang kita bahas pada hari ini tentang Bapak Komarudin selaku pedagang kecil di salah satu SMK di Kota Palembang dan selaku kuasa hukum korban yaitu Bapak Muhammad Daka berharap terjadinya kasus tersebut akan adanya upaya mediasi, semoga kasus ini cepat selesai dan akan terjadinya perdamaian. Apabila tidak ada kesepakatan tersebut, kuasa hukum korban bilang akan melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. Oke, kembali lagi bersama kami nanti untuk masalah selanjutnya. Tetap di Lentera Viral Lebih Dari A1. Terima kasih.